Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fardul ahad, alhamdulillahil ahad al-fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa rawayna fi sahihil Bukhari an Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Idza qala dhalika hina yumsi famata min laylatihi dakhala al-jannah aw kana min ahli al-jannah, wa idza qala dhalik hina yusbih famata min yawmihi mithlahu. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, para ayahanda, para bunda sekalian, jamaah salat fardul maghrib di Masjid Al-Husna, Juanda 8, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia. Berikut para hadirin hadirat yang ikut serta menyimak, menyaksikan siaran langsung pengajian rutin di setiap malam Ahad di Masjid Al-Husna dimanapun posisinya. Semoga kesemuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dihujani dengan rahmat dan keberkahannya, serta dikabulkan semua hajat-hajatnya. Adapun pelajaran kita pada malam hari ini melanjutkan daripada pelajaran kita di malam Ahad sebelumnya yang disampaikan berkaitan dengan dasar-dasar berzikir kepada Allah, baik itu di pagi hari maupun di sore hari, dari Al-Quranul Karim. Sekarang kita mengambil dasar daripada hadis Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dipisahkan. Itu dijadikan referensi utama atau menjadi tolak ukur dalam sebuah hukum dan amalan. Dari hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, hadis ini bersumber daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Shaddad bin Aus, beliau mendapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sayyidul istighfar. Ini zikir yang pertama. Zikir yang pertama yang dianjurkan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbih, bertahmid, berzikir kepada Allah di pagi hari maupun di siang hari. Nah, di antara bentuk zikir, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Sayyidul istighfar, ujar beliau, pimpinan istighfar itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar. Jadi antara zikir, dari zikir itu bisa bertasbih, ya zikir, ya. Kemudian bertahmid juga zikir, tahlil zikir, ya, sholawat zikir, istighfar zikir, ya. Kalimah-kalimah yang di dalamnya dapat menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala itu disebut zikir. Seperti sholawat Allahumma, Allahumma, menyebut ngaran Allah, itu zikir juga. Artinya zikir itu maknanya menyebut atau mengingat. Mengingat siapa? Mengingat Allah. Menyebut siapa? Menyebut Allah. Itu zikir juga, ya, zikir juga. Zikir bisa dengan melihat. Melihat apa? Melihat kebesaran Allah. Nah, melihat lautan, Masya Allah. Nah, dari melihat tadi. Jadi ini kita meyakini kebesaran Allah, langsung connect dengan Allah. Melihat langit, Masya Allah. Nah, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ingat kepada Allah. Itu zikir, ya, zikir. Nah, hal-hal yang tersebut itu memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk fungsinya menguatkan iman kita. Iman itu ikatan hati kita dengan Allah supaya kuat, jangan mudah lepas. Makanya dikuatkan dengan berzikir. Satu. Yang kedua, fungsinya bukan hanya untuk mengikat hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, atau iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan ikatan zikir yang lebih kuat lagi, juga ternyata zikir itu bisa membersihkan hati. Kata Rasulullah SAW, annal quluba la tatasadda kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati-hati manusia itu akan menjadi berkarat, kama yasda'ul hadid, seperti mana berkaratnya al-hadid, besi. Ketika ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, timbullah pertanyaan daripada para sahabat itu, qila ya Rasulullah, famajilauha. Kalau memang hati itu bisa berkarat seperti mana berkaratnya hati, maka bagaimana cara membersihkannya kembali, membeningkannya kembali hati itu? Kata Rasulullah, qala Rasulullah SAW, zikrullah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Makanya orang banyak muhasabah, banyak melafalkan kalimah-kalimah tasbih, kalimah-kalimah tahmid, kalimah-kalimah tahlil, banyak mengucapkan sholawat kepada Nabi. Ini bisa membersihkan hati. Itu fungsinya. Hati kalau sudah bersih berarti semangat beribadah. Kalau sudah kotor, yaitu fungsinya hati itu sebenarnya untuk ibadah, memudahkan seseorang untuk beribadah kepada Allah. Manakala dirasakan oleh seseorang malas, berat beribadah, berarti bermasalah dalam hatinya, kotor. Kalau sudah kotor, banyak percikannya, banyak nodanya di situ, ya, efeknya itu jadi berat beribadah kepada Allah, ya. Hendak sujud itu berat kepala, hendak melangkah kaki ke majlis taklim berat untuk melangkah kaki. Kenapa?
enggak boleh disalahkan kaki. Ini nih sumbernya, hati. Ya, makanya idza saluhat saluhal sairu al jasad kullih. Apabila hati baik, semuanya akan menjadi baik. Ya, berfungsi semuanya. Matanya berfungsi baik. Ya, kemudian tangan, kaki semuanya berfungsi baik. Kalau sudah hatinya baik. Tapi kalau sudah hatinya buruk itu, memandang yang baik pun akan menjadi buruk terus. Jadi timbulnya suudzon. Melihat ini suudzon, itu suudzon, semuanya suudzon dengan hamba Allah. Jadi suudzon dengan Allah, suudzon juga. Ya, berani dengan Allah, tambah lagi dengan manusia. Dengan Allah aja waninya bermamai. Dengan Allah aja waninya bermamai. Ya Allah nih kayak apa nih pian ya Allah aja. Corona ni lawas baner ini ya Allah ni, hai jarah. Teganya pian ni jar. Aduh, rawasnya jar masa corona ni. Kada purun keadaan kami-kami pian ni. Waduh, hai. Allah pulang disalahkan. Jar Allah, lumu anfusakum wa la talumuni. Salahkanlah diri kamu sendiri, jangan menyalahkan aku, jar Allah. Ujar Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna ahla gaula fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard." Andai penghuni bumi ini mereka semuanya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Akan aku buka pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Enggak ada lagi yang namanya masalah. Nah, itu. Tapi itulah manusia hidup di dunia tidak lepas daripada cobaan. Ya. Tapi cobaan itu tidak bakalan kekal. Ya. Sanksi itu tidak bakalan kekal. Yang kekal itu nanti di akhirat. Ya, kalau di dunia itu cuman lewat-lewat aja. Kita aja merasanya kalau bagian masalah kayak seakan lawas benar. Tapi kalau bagian nikmat, ya, lupa itu, lawas dipadahkan stumat aja. Ya, stumat aja. Tapi bagian yang menurut kita tidak baik, ya, tidak menyenangkan, stumat aja sebujurnya, tapi dipadahkan lawas banar. Ya, lawas banar. Nah, itu tentang manusia. Makanya diadakanlah zikir, diperintahkan untuk zikir kepada Allah supaya kenapa hati ini bersih. Kalau sudah hati bersih itu insya Allah jadi husnudzon semuanya, baik semuanya. Ya. Jila'uha zikrullah, membersihkan hati itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir yang diantara, ya, mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir ini. Ya. Ini apabila pian baca, amalan ini yang akan mendorong pian, menuntun pian, membawa pian masuk ke dalam surga. Bukan ke dalam jurang, bukan, ke dalam surga. Artinya ke lautan kenikmatan di situ, ke darun nikmah. Dar itu tempat, nikmat itu kenikmatan, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Pian akan dibawa ke sana, diantarkan ke sana dengan baca zikir ini. Siapa yang memberikan petunjuk ini? Rasulullah langsung memberikan petunjuk, didengar langsung oleh Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, disampaikan terus menerus sampai kepada kita, sampai yang menyampaikan itu, yang meriwayatkannya tadi itu Al-Imam Bukhari fi sahihi, dalam sahihnya. Dinukil lagi, dipindah lagi oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitab pilihannya beliau, yaitu kitab Al-Adhkar Nawawi. Ya, kitab-kitab masalah zikir, kitab yang berkaitan masalah zikir yang dikarang oleh Imam Nawawi, sebut dengan Adhkar Nawawi, zikir-zikir yang disusun oleh Imam Nawawi. Nah, ini pian baca ini, kita semuanya baca. Ya, biasa kalau Al-Fakir bacanya itu lewat apa? Lewat wiridan Wirdul Latif yang dikarang oleh Imam Abdullah bin Al-Awil Haddad. Mungkin kalau Ustaz Ghazali biasa baca itu. Itu termasuk zikir petang dan zikir pagi. Ya, bacaan itu. Bacaan-bacaan di dalamnya ada solawat, ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada Al-Qur'annya. Ya, Wirdul Latif namanya, Wirdul Latif.
Wirid Al-Latif yang lembut sekali, artinya nyaman dibaca, manfaatnya wah luar biasa. Semuanya orang bisa membaca 10 menit, 5 menit, 7 menit ya. Nah 7 menit selesai baca wiridnya itu. Kada panjang-panjang tapi manfaatnya. Jadi Wiridul Latif itu mengemas wirid-wirid yang panjang. Ada namanya Wiridul Kabir. Panjang Wiridul Kabir itu. Sebut di ngarannya juga Wiridul Kabir, wirid kabir, besar. Artinya apa? Ya, banyak bacaannya. Di era zaman now ini ngalih kita yang panjang-panjang. Katujunya yang handap-handap aja tapi hasilnya gonol. Itu. Kalau kita memberi amalan tuh, panjangnya belajar. Nah, itu. Tapi kalau sedikit, ini manfaatnya kayak Pak Sogan. Wah, semangatnya. Handapnya tuh yang sedikit-sedikit, yang handap-handap tuh. Ya, tapi manfaatnya itu yang gonol-gonol. Nah, ini Wiridul Latif tahu tuh panjang, akhirnya dikemas lagi Wiridul Saghir. Ya, Wiridul Saghir pun masih ada agak panjang juga. Udah Wiridul Kabir ya kurang diminati. Ya, dikemas lagi ya, diperhalus lagi. Jadi ya Wiridul Saghir, wirid yang kecil halus, artinya bacaannya kada pati banyak. Itu kurang juga dinikmati, dikemas lagi lebih lembut lagi Wiridul Latif. Ya, 3 kali kemasan ini. Ya, ini orang-orangnya aja yang kau baca. Padahal sudah diperhalus. Ya. Mau diperhalus lagi nunggu Ghazali sikat lagi. Nah, nanti dari Wiridul Latif nih, wah ini kepanjangan, ambil sebuting aja ini. Sebuting aja sudah dibaca petang, dibaca pagi. Iya, dari Wiridul Latifnya. Lagi menghadangi kemasan nang lebih halus lagi bibai. Iya. Karena dia juga mencungul ya sudah diputik aja, diputik sebuting amalannya. Dari sekian banyak amalan dalamnya itu diputik sebuting. Iya, sebuting amalan. Nah ini amalannya di antaranya. Baca di pagi hari, baca di sore hari. Berapa kali Kada usah banyak-banyak, 1000 kali aja. Oh my, 1000 kali banyakan ya sudah 100. Baik kayaknya panjang itu. Oh ya, kada kawas 100 baik, kami sibuk banget. Ya sudah 10. Nah, dikemas lagi tadi tuh Bang, Wiridul Kabir. Ya, gonol tuh dia perhalus 110. Aduh, masih garuk-garuk kepala. Sudah 3, ada 3. 3 kali. Tadi kepala tuh yang digaruknya. Ini bulu pulang ini di sini. Sudah. Sebuting aja. 1 kali aja sudah. Nah, itu. 1 kali aja. Dari sebuting amalan itu cuma 1 kali aja sudah dibaca pagi, dibaca sore. Nah, nggak ada lagi dah sudah kalau sudah 1 kali. Berarti kada sempurna kan bacanya. Iya, ada lagi dah sudah membaca-baca kadang-kadang sudah. Jangan dipotong lagi dah sudah, kesian. Nah, ini sudah diperhalus lagi dah. Luar biasa. Ini dibaca nih. Apa bentuk bacaannya nih? Sayyidul Istighfar. Sayyid namanya, Sayyid itu pemimpin, jadi pimpinannya istighfar. Masya Allah. Masjid ada ketuanya, ya kan? Nah, masjid ada ketuanya, rumah ada ketuanya, ya imamnya, imam rumah tangga berarti suami, ya ketua masjid Jami' Al-Husna Juanda 8 ada ketuanya, ya kan? Nah, amalan pun ada ketuanya, ada pimpinannya, ada sayyidnya. Ya, apa itu? Istighfar. Banyak kita kenal istighfar. Ini ada pimpinannya. Pimpinannya istighfar. Sebut dengan Sayyidul Istighfar. Pimpinannya istighfar. Biar baca pagi dan dibaca sore. Sekali-sekali aja. Yang penting istiqomah. Ya, yang penting istiqomah. Kalau seumur hidup sekali aja kayak Pak. Bagus saya daripada kada baca sama sekali.
daripada kena baca sama sekali bagus. Cuman ya disayangkan, seumur hidup cuma sekali aja baca itu. Oh ya, arti istiqomah dibaca. Nah, ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini bentuknya nih. Ini langsung dari lisannya Rasulullah SAW. Qala ya Rasulullah, Sayyidul Istighfar ini, Sayyidul Istighfar, pimpinannya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ada tauhidnya. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdik wa wa'dik mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oh. Bib, kayak apa biar cepat hafal? Suruh Ustaz Ghazali, bukan mengkopi, kopi itu diminum, dicatat. Amal aja dicatat, ya. Kemudian sama Ustaz Ghazali habis dicatat, nah ditempel-tempel di tiang-tiang. Jadi orang yang masuk ke sini tahu ya kena. Karena kalau sudah hafal dilapas lagi. Kalau sudah hafal, sudah hafalkah? Hafalkah? Sudah aja, lapas lagi sudah. Takut ngotori masjid, kena dianggap ngotori masjid, takutnya begitu kan. Dan ini untuk menghafal aja. Andak di pintu pas mau masuk pintu. Jadi orang buka mau narik pintu itu, ada baca dulu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Karena kok sembahyangnya di sini jadi tiang. Pas di tiang ada juga di situ. Allahumma anta rabbi la ilaha. Ada lagi, tapi jangan dianak di WC. Pas anak cebok pulang, Allahumma anta rabbi la ilaha aja itu. Lain doa jangan dibaca di situ, ya. Nah, ding 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 dapat dibaca. Seperti itu caranya supaya lekas hafal. Ya, kalau sudah hafal kan nyaman. Baca di mana aja. Kalau belum hafal nih yang repot. Kalau pas di rumah nyaman, ada aja semalam dari Ustaz Ghazali aja tulisannya. Kalau belum hafal, aduh, kada terbawa pulang tulisannya, hanya kada dibaca lagi. Tapi kalau sudah hafal itu, oh ingat baca, dimanapun dibaca, sambil bawa sepeda motor bisa baca, bawa kendaraan bisa baca, sambil berjalan, sambil dudukan kah, sambil bonjoran kah, pas kebujuran lagi ini jar makan nasi kuning, beisukan tuh baca juga. Ada teringat langsung dibaca karena sudah hafal. Nah, diandak tuh ding 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 ding. Ya, seminggu lah anggap. Ya, mulai besok jadi. Mulai besok ada andak di ding 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 tiang-tiang. Jangan banyak-banyak, satu tiang sebuting aja. Nah, ini 10 buting karena bingung gua. Ya. Syuting. Keluarkan modal 20.000 kan cukup. Ya. Nanti satu polio itu nulis kena di copy, potong-potong tempe-tempe. Ya, itu 1 minggu kena ini malam minggu. Nah, hari Sabtu kedudi ente lapasi, cabutin semuanya. Malam minggu kita baca bareng-bareng. Ya, mana yang hafal, mana yang hafal. Ketahuan. Iya, ya. Sedikit aja seminggu bisa kada hafal, ya, sedikit aja itu. Nah, segini aja. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Nah, itu juga dianjurkan untuk dibaca ketika khatib, ya, duduk antara dua khutbah. Ya, antara dua khutbah itu dianjurkan baca itu. Kadang kita nih kan pas duduk khotib loh, apakah yang dibacanya kada tahu. Yang penting melihat nang digap, wow, 4 ayo Allahnya aja yang keras. Jadi bacanya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sudah, khatib berdiri lagi, pian tungtung dia baca itu. Itu dianjurkan untuk baca itu. Sayyidul Istighfar.
Jadi kalau sudah pimpinannya dapat, nah anak buahnya itu nyaman aja diatur. Pimpinannya sudah dapat ya Pak, jadi anak buahnya tuh nyaman aja, tunjuk-tunjuk aja, ya, karena kepalanya sudah dapat kita. Nah, itu Sayyidnya udah dapat, pimpinannya istighfar, kita baca ini kada gampangan, luar biasa, ya. Mulai esok li, ya, kita beri duit 20.000, ya, kada usah kah? Mancingan aja Pak. Jangan ke situ, dapat pahala itu kalau sampai hafal semuanya orang. Udah berapa pahala dapat? Jadi nggak usah banyak-banyak. Ya, satu aja hafalan. Karena minggu kemudiannya ada lagi hafalannya, hafalannya. Jadi kada terasa jadinya. Nah, apa gerang? Manfaatnya nih, manfaatnya biar tahu. Jadi orang menekan untuk supaya dihafal, ya. Tapi kada tahu, kada diberitahu manfaatnya, koler juga baca. Ya, ini Sayyidul Istighfar ini, ya apa manfaatnya? Manfaatnya kada tahu aku. Pokoknya ujarnya ini pimpinannya pangjar. Ujarnya ini ujar Rasulullah ini. Manfaatnya apa kada tahu, nah akhirnya koler baca. Ini kalau kita tahu manfaatnya, insya Allah bisa baca. Apa manfaatnya? Apa ujar Nabi SAW? Nah, ada lanjutannya. Ujar Rasulullah SAW, idza qala dzalika hina yumsi famata min lailatihi dakhala jannah. Masya Allah, apabila dibaca, ya, hina yumsi, pada sore hari. Nah tadi sehabis asar tuh pian baca sekali aja, kada usah banyak-banyak, minimal itu. Kalau mau banyak kada apa-apa, bagus lagi. Kalau satu aja bagus, apalagi dua, apalagi tiga, apalagi beratus-ratus, ya, tambah bagus lagi. Nang satu kali itu aja bagus. Dibaca pada sore hari, pamata min lailatihi, orang itu mati pada malam harinya. Pada sore harinya dia sawat membaca amalan ini, Sayyidul Istighfar ini. Malamnya habis Isya salah makan nih, kada tahu apakah yang dimakannya. Batuk. Nah, itu pulang, atau makan kambing enggak? Begatar. Nah, apa nih makan kambing biasanya kadang-kadang ini. Aduh, dikira aja ini daging payau tuh, daging kambing. Oh my. Tersungkur langsung. Aduh, apa ini, tekanan naik langsung. Nah, pamata min lailatihi, pada malam harinya dia meninggal. Dakhalal jannah, ujar Rasulullah, maka orang itu masuk surga. Nang kaya apa baik orang itu baca terus itu, tapi kada mau sembahyang karena sudah beralasan jar baca itu masuk surga. Ini salah paham namanya. Gagal paham. Jadi jangan sampai kena, wah kalau kayak itu jar nyamannya dapat amalan nih jar, masuk surga ini diamalkan ini sore, mati malam, ya kalau masuk surga, bahkan usah lagi sembahyangan, koler sembahyang ini nyaman ini, baca aja langsung masuk surga, tembus sudah. tembus ini amalannya jar, bagus nih, harap nih, sampai sudah nih jar. Nah kalau sembahyangan lagi dah, Allahu Akbar, jangan gagal paham. Ya, sembahyang ya tetap sembahyang. Ini ya amalan yang sunnah, tidak ada kaitannya dengan yang wajib. Yang wajib ada tersendiri jalannya. Ini lagi yang sunnah ini, yang sunnah saja sudah ada dominan tersendiri apabila diamalkan, apalagi ironisnya yang wajib kan enggak itu. Ya, jangan sampai dengan Siti ini. Aduh, ada Habib Muhammad. Waduh, ya Allah, Beb, kenapa antum nih beri amalan dari aku amalkan sembahyang? Kada sembahyang. Karena kan amalan tadi itu mengantarkan ke surga, jadi kan usah sembayangan lagi. Salah kamu. Kenapa kada sembahyang? La ilaha illallah. Mati pada malam harinya dakhala jannah, kata Rasulullah, masuk surga. Au kana min ahli jannah, atau dia itu diinkludkan, ya, dipingkutkan dengan golongan ahli surga. Oh, ini cari amalan tuh yang begini.
Jangan yang dicari itu amalan sugi melulu. Cari-cari amalan sugi. Kalau udah dapat suginya, tapi kalau dapat surga buat apa? Ya, kalau sudah begini nih, wah ini masya Allah dah sudah. Dapat dunia akhiratnya. Maka dia akan digolongkan ahli surga, kata Rasulullah. Luar biasa. Wa idza qala dzalika hina yusbih famata min yaumihi mithlahu. Apabila dia baca pagi, ya, dia pagi yusbih famata min yaumihi, dibaca sehabis subuh, ya, jam 6 kah atau jam 7 dibaca. Habis duhur meninggal, habis duhur itu meninggal. Habis apa namanya keundangan, kambing pulang. Pas keundangannya ini apa namanya akekahan, melihat ada kepala kambing di situ dihantupnya. Aduh, akhirnya karena pulang ke situ, aduh, jadi kena kepala kambing ini, ya. Meninggal di siang harinya atau di sore harinya, habis asar kah atau sebelumnya jam 3, jam 2 habis duhur. Mata mithlahu, sama seperti yang ketika dibaca pada sore hari, meninggal pada malam harinya, dia akan masuk surga atau digolongkan min ahlil jannah. Allahu Akbar. Ini amalan luar biasa. Ya, makanya saya tekankan kalau bisa dihafalkan. Dibaca pagi 1, sore 1 minimal. Ya, kalau yang pengen lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Ya, berapa? Aku banyak 3 kali aja dah sudah. Oh, masya Allah. 11 kali, masya Allah. Ya, 101 kali, wah, masya Allah, bagus. Lebih bagus daripada 101 malam. Ini amalannya. Ini nanti Ustaz Ghazali tugasnya, ya, diingatkan lagi tuh untuk mencatat, diandak, di ding, diberitahu, diberi waktu 1 minggu. Malam minggunya nanti yang dihadap ini kita baca sama-sama atau dites satu-satu. Wah, bisa kada hadir. Aduh, sopan jar kayaknya nih kalau sampai ditunjuk Habib nih, kata kamu baca ini, Pak. Aduh Ustaz Ghazali, jadi batukan ini sore. Kada kamu hadir batukan jar. Aduh, la ilaha illallah. Takut dites ini. La ilaha illallah. Seminggu 1 amalan ini. Ya, ada banyak-banyak 1 minggu. Nah, dicatat aja, jangan dicatat aja, diamalkan. Karena dicatat, diandaknya di dompet, pulang dibawa ke WC, kan dibaca kada. Nah, itu. Di kopi, diminum kopi itu. La ilaha illallah. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ini amalan yang kedua, tapi saya tidak menganjurkan untuk diamalkan, karena pasti ini sudah hafal. Ya, tidak dianjurkan untuk dihafalkan, pasti ini sudah hafal. Jadi yang sudah hafal, alhamdulillah. Nih hadis yang kedua ujar Nabi, ini hadisnya sahih dari Al-Imam Muslim bis-sahih. Dari siapa? Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ujar beliau, man qala hina yusbih wa hina yumsi, siapa orang yang telah mengucap di pagi hari dan di sore hari, ucapannya subhanallahi wa bihamdihi. Ada nang kada hafal? Nah, ini pertanyaannya bukan ada nang hafal, ada kada nang kada hafal? Pasti jawabannya kada ada, baik. Itu nyaman benar, itu biasa kami baca subhanallah bihamdihi. Nah, ini handap aja amalannya. Kalau yang tadi di atas kan panjang. Ya, ini handap subhanallahi wa bihamdihi. Tapi jumlahnya jauh lebih banyak. Berapa itu? Mi'ata marrah, 100 kali. Oh, sama aja. Ini 100 kali, nah ini 1 kali. Sama. Ya, waktunya.
Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali itu. Mi'ata marrah. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdala mimma jaa'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaihi. Ujar Nabi SAW, tidak ada pada hari akhirat nanti ya seseorang yang datang menyamai kedudukannya kepada dia, melainkan sama-sama telah membaca 100 kali. Ya, sama-sama 100 kali. Kalau ada kekawalan, Ustaz Ghazali baca 100, kemudian Ustaz Aji baca 50, nggak bisa menyamai kedudukannya Ustaz Ghazali. Masih Ustaz Ghazali begini memandangnya, berarti di bawahnya. Lain kalau begini kan. Ada lagi yang di atasnya. Ya. Atau begini, kalau begini berarti sama-sama. Ya. Yang sama-sama ini berarti sama-sama 100 dibacanya. Sama-sama 100, nah sama-sama begini. Ya, satu apa namanya tahapan. Kalau dibaca 100, sama-sama 100. Nanti di akhirat akan sama-sama tuh makamnya. Ya, kecuali nanti ada yang lebih banyak lagi, maka dia akan lebih tinggi lagi makomnya. Nah, kayak ini. Melihat ke atas. Dia bacanya berapa? Bacanya 200. Wah, pokoknya saya nggak mau kalah. Kamu baca berapa? Saya baca 100. Ini baca 110. Ini baca 120. Yang terakhir saya baca 121. Tambahnya 1 aja. Supaya melebihi tadi itu. Ya, dilebihkan 1 bacaannya. Tidak apa-apa, yang penting kalau dilebihi sekalipun ya selisihnya 1, maka dia akan lebih tinggi daripada yang lain kedudukannya itu. Apabila itu nanti di yaumil qiyamah, yaitu di hari akhirat nanti. Karena di hari akhirat nanti seseorang itu akan mendapatkan jabatan dari Allah sesuai dengan amalannya. Sesuai dengan amalannya. Sama kadang kita duduk seperti ini, tapi belum tentu nilainya sama. Ya, mungkin sama amalannya, bisa juga kedudukannya berbeda. Oh, yang ini niatnya kayak ini, yang ini niatnya kayak ini. Itu juga mempengaruhi. Ya, mempengaruhi. Ini niatnya sama-sama, tapi yang ini adabnya yang kayak ini adabnya yang kayak ini, itu juga mempengaruhi. Ya, jadi bisa jadi ya sama amalannya, sama waktu untuk membacanya, tapi kedudukannya di mata Allah berbeda. Ya, ditinjau dari berbagai aspek, dari adabnya, dari niatnya, dari hatinya. Wah, itu semuanya ada nilainya masing-masing. Dari jumlahnya, ya, jadi nggak sama. Jumlahnya berbeda, ya berarti kedudukannya juga nanti akan berbeda di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amalan yang kedua. Ya, amalan yang kedua yaitu membaca subhanallah wa bihamdihi. Artinya kita akan diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti yang tidak bisa dilampaui oleh siapapun kecuali orang itu dapat mengamalkan suatu amalan yang sama dengan kita, yang lebih banyak daripada kita. Gitu. Yang lebih banyak daripada kita, baru dia akan bisa melampaui makamnya kita. Apa itu bacaannya? Subhanallah wa bihamdihi, sedikit aja. Ya, tapi nilainya waduh luar biasa. Dibaca 100 kali itu minimal. Kapan itu waktunya? Pagi dan sore. Pagi 100 kali, sore 100 kali. Ya, nggak ada masalah sebenarnya. 100 kali itu sebentar aja. 100 kali. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Mungkin 5 menit. Ya, 5 menit, kurang lebih lah 5 menit selesai satu tasbih ini. Ya, kita udah apa namanya, sudah investasi akhirat sudah. Nanti sore baca lagi 100 kali, sudah investasi akhirat. Terus setiap hari. Ya. Ini bacaan orang yang sudah tua, Habib, enggak istilah orang tua saja, yang muda pun dibaca. Ya, jangan ditujukan kepada orang tua saja, yang muda-muda nih, apa yang digawe daripada main HP terus, hanya nguntungin orang, kita rugi, stumat-stumat harus beli data, beli kuota, beli pulsa, orang lain yang menikmati. Iya kan? Nah, tambah kita rancak buka HP,
melihat YouTube, apalagi yang dilihat di dalam YouTube itu si Amoy pulang, nah tambah lagi dah, rugi dah, udah rugi finansial, ya, rugi segala-galanya. Nah, tapi kalau kita baca bertasbih kepada Allah, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, wah, itu luar biasa, dapat pahala pulang, ya. Cerdas, jadi cerdas akal kita, jadi positif hati kita, hidup kita jadi bermakna, ya. Nah ini, itu orang cerdas ngarannya, ya. Tapi kalau yang suka buka HP dan sebagainya, ya, cerdas itu apa itu? Orang baik ngasih sugih ke orang lain, ya, orang lain yang sugihnya gitu, yang pakai tarus, habis deh uang kita, habis waktu untuk itu, lebih baik digunakan untuk bertasbih, subhanallah wa bihamdihi. Itulah artinya kedermawanannya Allah subhanahu wa ta'ala manakala kita sebagai hamba memposisikan waktu untuk Allah, meskipun tidak seberapa, Allah kasih nilai yang tidak terhingga. Bagaimana dengan waktu-waktu itu terus kita fungsikan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nilainya tidak bisa dihitung lagi. Inilah kedermawanannya Allah, perhatiannya Allah terhadap hambanya. Masya Allah. Amalan yang ketiga, masih ada waktu? 3 menit, nah pas. Ya, amalan yang ketiga. Nah, ini luar biasa nih, amalan-amalan yang waduh, masya Allah. Yang pertama bisa mengantarkan kita ke surga. Yang kedua bisa mengangkat diri kita orang yang berjabatan tinggi di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Waduh, ini yang kita harapkan. Di akhirat kita punya jabatan, punya kedudukan, ya, dan di dalam surga. Kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga ini diriwayatkan dari Sunan Abi Dawud, wa Turmudi dan Imam Turmudi, wa Nasai dan Imam Nasai, wa ghairiha dan yang lainnya, bil asanidis sahihah, dengan sanad yang sahih. Artinya sanad ini ya, rantaian, tali rantainya sampai kepada Rasulullah itu bisa diperhitungkan, sahih semuanya. An Abdullah bin Khubayb, ya, dari Abdullah bin Khubayb radhiyallahu taala anhu, berkata dia, kharajna fi lailatin matirah, aku telah keluar, ya, pada malam hari yang begitu gelap, wa zulmatin syadidah, ya, dan sangat gelap gulita. Natlubun Nabi sallallahu alaihi wasallam liyusalliya lana. Kemudian Rasulullah SAW mencari-cari kami, para sahabat, sekiranya untuk bisa melaksanakan sembahyang bersama Rasulullah SAW. Fa adraknahu, maka kami dapatkan Rasulullah SAW. Faqala qul, Rasulullah SAW memerintahkan kepada aku untuk mengucap, qul, ucapkan, ya, ucapkan ya Abdullah. Falam aqul syai'ah, maka ujar Abdullah ini, apa yang aku harus ucapkan ini, lebih baik berdiam aja. Berdiam beliau. Tsumma qala qul falam aqul syai'a, 2 kali diperintahkan untuk mengucap, aku tidak mampu untuk mengucap, ya, diam saja. Tsumma qala qul, tetap, ya, aku berdiam. Fagultu, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma aqulu, apa yang harus aku ucapkan ya Rasulullah? Qala qul huwallahu ahad. Nah, ini qul huwallahu ahad, baca itu qul huwallahu ahad sampai akhir. Wal muawwidzatain, dan membaca surah An-Nas dan surah Al-Alaq, atau surah Al-Alaq dan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Hina tumsi, kata Rasulullah, kamu baca pada sore hari. Wa hina tusbihu, dan kamu baca ketika pagi hari. Salasa marrat, jadi qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Maka takfika min kulli syai', maka cukup buat engkau segala sesuatunya.
dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya, ini hadis hasanun sahih, hadis ini hasan sahih. Ya, sanadnya sahih sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya ada dalam kitab, dalam wirdul latif. Baca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Ini isyaratnya apa? Kata Rasulullah SAW, maka kamu akan dicukupi dari segala sesuatu yang engkau hajatkan. Masya Allah. Artinya di dunianya dicukupi, ya, 3 amalan ini kalau dibaca, di dunianya dicukupi, di akhirat diberikan kedudukan, kemudian tempatnya di sorga. Allahu akbar, nyamanlah. Ya, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kenyamanan itu tidak bakal kita dapatkan kalau kita tidak mengamalkannya. Yang subhanallah bihamdih itu insyaallah kita hafal semuanya. Kemudian qul huwallahu ahad hafal seberataannya. Qul a'udzu birabbil falaq juga hafal seberataannya. Qul a'udzu birabbin nas hafal seberataannya. Yang sayyidul istighfar itu yang belum hafal seberataannya. Jadi nanti tugasnya Ustadz Ghazali menempelnya di ding, kemudian 1 minggu wajib hafal. Nah, ya, nanti di minggu kedua ya akan dites satu persatu. Mungkin ada di antara antum yang berdoa mudah-mudahan Habib kalau datang ya, dilihat ya nanti. Allah Akbar. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa mengamalkannya kita semuanya, termasuk saya, dengan istiqomah, dan mudah-mudahan kita diberikan nasib oleh Allah masuk ke dalam surga dan berkedudukan di sana, dan semasa di dunia Allah berikan hidup yang nyaman insyaallah beserta keluarga, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.